Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Khilafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus Khilafah Channel. Kali ini kita akan membahas tentang satu peristiwa besar yang saat sekarang ini dihadapi oleh dunia, yaitu wabah virus corona. WHO sendiri telah menetapkan status darurat karena virus ini telah menjangkau lebih dari 25 negara. Para korbannya juga semakin bertambah, diperkirakan menuju ke angka 1.000 orang, dan diperkirakan angka ini akan terus melonjak. Bagaimana Islam mensikapi hal ini? Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Kita akan mendiskusikan masalah ini dengan narasumber tetap kita, Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ismail, apakah ini terkait dengan makanan halal? Ya pasti itu, karena kalau kita menyimak hasil penelitian yang dilakukan oleh Peng Zhao, ini salah seorang ahli mikrobiologi, ahli virus yang bekerja di Wuhan Institute of Virology. Dia pastikan gitu bahwa virus corona itu memang berasal dari kelelawar gitu. Jadi ini saya kutipkan ya, dia menulis dalam satu jurnal yang terbit pada Februari 2019. Jadi sebelum wabah ini muncul ya, muncul setahun yang lalu. Ya, sangat mungkin terjadi bahwa wabah seperti SARS atau MERS akibat infeksi coronavirus akan bersumber dari kelelawar, dan akan ada kemungkinan besar akan terjadi di Cina gitu. Jadi Peng Zhao ini sudah memperkirakan begitu gitu. Apakah ini terkait dengan kebiasaan orang-orang Cina memakan makanan seperti kelelawar ini? Iya, di paper yang sama dia katakan begini, bahwa mengkonsumsi kelelawar yang merupakan tradisi di Cina menunjukkan dekatnya interaksi antara manusia dan kelelawar di sana. Artinya untuk paparan memang tinggi, apalagi membunuhnya untuk konsumsi itu dilakukan dalam kondisi sesegar mungkin. Artinya dalam kondisi hidup-hidup itu. Kalau kita membaca itu katanya mereka suka sekali makan sup kelelawar, ya dalam keadaan hiduplah itu. Dalam keadaan hidup itulah kelelawar itu dimasukkan ke dalam kuah supnya itu gitu. Jadi bisa dipastikan seperti yang disebutkan oleh ahli, salah satu sumbernya itu adalah kelelawar itu. Iya, kalau Peng Zhao memastikan sumbernya memang kelelawar gitu. Jadi kalau ditanya apa ini terkait dengan makanan halal, ya pasti, karena jelas bahwa kelelawar kan ini termasuk makanan yang tidak boleh dikonsumsi, atau hewan yang tidak boleh dikonsumsi gitu. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Baihaqi, di situ Rasulullah SAW mengatakan begini, janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih, dan jangan kalian membunuh kelelawar. Jadi definite disebut kelelawar itu. Wala taqtulul al-khafas, ya. Karena kata Nabi, ketika Baitul Maqdis roboh, ia berkata, wahai Rabb, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka. Jadi ini definite, Nabi melarang mengkonsumsi kelelawar. Nah, itu kan larangan untuk membunuh. Ya. Apa hubungannya dengan memakan? Ya kan, makan pasti membunuh gitu. Ya. Tidak mungkin kita makan hewan tidak mati gitu. Pasti akan mati gitu, walaupun pada awalnya dia hidup. Jadi definite sekali. Nah, makanya kemudian kita bilang bahwa sederhananya ya, kalau kita coba peras gitu, inti masalahnya dari munculnya wabah coronavirus ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan mengenai soal makanan gitu, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh gitu. Secara imani atau secara itikadi, kita sebagai seorang muslim kan yakin betul bahwa ketentuan Allah itu pasti baik gitu, tidak mungkin tidak baik. Ketentuan manusia saja kadang kita percaya bahwa itu itu baik, meskipun kadang ternyata sebaliknya gitu. Apalagi ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin keliru. Dengan demikian jikalau melanggar pasti buruk gitu. Nah, para ulama kan mengeluarkan satu kaidah yang saya kira sangat penting untuk kita pegang.
di situ dikatakan haitsuma yakunu takunul maslahat. Di mana di situ ada hukum syara, maka di situ ada maslahat, ada kebaikan. Jadi kalau kita mengikuti ketentuan hukum syariah, termasuk di dalam soal makanan, maka itu ada maslahat, ada kebaikan. Tetapi jikalau melanggar, jikalau melanggar pasti akan ada mafsadat atau madorot. Nah, wabah virus corona ini bolehlah kita sebut sebagai madorot atau mafsadat yang timbul karena pelanggaran itu gitu. Nah, kalau dalam Islam ya, ketika wabah ini terjadi ya, apa langkah praktis Islam untuk menghentikan wabah seperti ini? Yang pertama, hentikanlah konsumsi makanan-makanan yang memang tidak boleh dikonsumsi, itu pertama. Sebab kita lihat meskipun sudah jelas ya, penelitian mengatakan begitu. Pengzau ini kan, dan pasar seafood, tempat makanan-makanan itu banyak dijual juga ditutup resmi oleh pemerintah Cina. Ya, itu ditutup di Wuhanan, itu ditutup di Wuhan itu. Tetapi kan di tempat lain tidak gitu. Memang kalau di Indonesia di Tomohon disebutkan di sana ada juga jual kelelawar juga sudah tidak ada. Artinya ketika itu ditutup, maksud saya memang benar salah satu sumbernya itu adalah di pasar itu yang banyak menjual hewan seperti kelelawar kan begitu. Tapi kan sebenarnya bukan hanya kelelawar, sebab ada juga indikasi dia melalui kucing, melalui hewan-hewan lain gitu. Nah, jadi mestinya itu yang pertama. Bahkan bukan hanya kelelawar, segala yang haram atau yang dilarang mestinya itu tidak dikonsumsi gitu. Kita pernah mendengar ada virus babi segala macam kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara praktis memang sudah betul itu bahwa yang kena itu tidak boleh keluar dari wilayah yang terjangkiti wabah virus corona itu, dalam hal ini Wuhan. Kemudian orang tidak boleh masuk ke Wuhan. Itu sudah betul. Kemudian yang ketiga tentu adalah pemeriksaan intensif buat mereka yang mungkin merasakan gejala-gejala itu, dan itu memang harus segera diisolasi karena ini susah sekali. Jadi kalau katakanlah mungkin penyakit apalah begitu itu kelihatan, kalau ini kan tidak kelihatan, masih inkubasinya sampai 12-14 hari gitu. Nah, di dalam masa itu kan orang masih bisa bersentuhan dengan banyak orang, yang itu saya kira yang menyebabkan penyebaran virus ini cepat sekali ya. Tadi disebutkan lebih 25 negara gitu, dan sekarang diperkirakan sudah lebih dari 40.000 orang yang terinfeksi atau terpapar virus ini. Itu angka resmi, orang percaya angka sebenarnya bisa lebih besar daripada itu. Kemudian yang meninggal hampir 1.000 gitu. Kita tahu salah satu kekagumannya dokter yang pernah dijadikan hadiah oleh Raja Muqawqis kepada Rasulullah, konon itu Raja Mesir ya, bahwa dia dokter ini melihat ya orang-orang Islam di masa Rasulullah itu jarang sekali sakit ya. Kira-kira menurut Ustaz Ismail apa yang membuat ya di dalam sistem Islam itu orang itu jarang sakit ya? Yang pertama adalah pola hidup sehat itu. Pola hidup sehat itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah pada konsumsinya, kemudian pada perilakunya gitu. Nabi mengatakan al-batnu aslud da'i. Perut itu pangkal penyakit. Maksudnya apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum itu menjadi pangkal penyakit. Ya kan, virus corona ini kan karena makan kelelawar gitu kan. Orang sering cerita tentang macam-macam ya. Itu kan semuanya berawal dari konsumsi. Lalu Nabi mengatakan wal khimyatu aslu dawa'i, dan mencegah atau mengaturnya itu adalah pangkal kesembuhan atau pangkal obat itu. Jadi pola hidup sehat itu konsumsi, kemudian perilaku gitu. Jadi apa yang tidak boleh jangan dilakukan, jangan dilanggar. Nah, sekarang kita melihat bahwa dua hal ini ditabrak gitu. Jadi sudahlah konsumsinya itu sudah tidak lagi mengingat halal dan haram, perilakunya juga gitu. Utamanya dalam perilaku seksual ya. Jadi seks bebas itu bukan hanya laki dan perempuan, bahkan karena laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi sudah nggak karu-karuan. Jadi kalau sekarang ini muncul banyak sekali penyakit, itu sebenarnya sesuatu yang sangat wajar itu. Kemudian yang kedua adalah soal lingkungan gitu. Soal lingkungan, bagaimana sejak dari awal kan Nabi mengatakan an-nadhafatu satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kita dilarang untuk buang air di tempat yang menggenang gitu. Kemudian karena kebersihan itu akan mempersedikit kemungkinan berkembangnya bakteri atau penyakit itu.
Jadi dari konsumsi yang sehat, pola hidup yang sehat, lingkungan yang sehat, maka termasuk pikiran mungkin ya. itu satu. Kemudian yang kedua memang soal psikologis. Gitu. Psikologis itu memang pada pola pikir gitu. Sekarang orang banyak percaya bahwa kontributor besar terutama untuk penyakit-penyakit yang degeneratif seperti kanker atau jantung itu adalah faktor stres itu. Nah, stres itu kan pemasok utamanya adalah cara berpikir gitu. Nah, di dalam Islam kan dijelaskan nih bagaimana hakikat hidup ini, kemudian bagaimana menghadapi persoalan kalau ada seperti musibah seperti sekarang ini, terus bagaimana ada keimanan terhadap takdir ya. Takdir, kemudian ada kehidupan setelah nanti yang membuat umat Islam itu dengan mudah bisa segera mendudukkan dan menjelaskan apa yang terjadi di sekitarnya dan yang menimpa dirinya gitu. Sehingga tidak mudah dia mengalami stres. Karena itulah maka akalnya sehat, ya kan, jiwanya juga sehat, lalu tubuhnya jadi sehat. Terakhir Ustadz Ismail, kita tahu dalam sejarah Islam, bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat itu adalah pembangunan rumah sakit ya, yang rumah sakit itu memperlakukan pembayaran yang gratis ya, dokter yang terkemuka ya, dan demikian juga pelayanan yang terbaik ya. Bagaimana Ustadz Ismail melihat pelayanan kesehatan seperti ini dibandingkan dengan kondisi sekarang? Ya, saya kira sekarang sangat jauh. Sekarang ini kesehatan sudah menjadi industri ya. Jadi orang sakit itu dianggap sebagai sumber penghasilan. Obat itu dianggap sebagai komoditas itu. Padahal obat itu kan diperlukan untuk orang sakit. Artinya sebenarnya dia mengeksploitasi orang sakit untuk kepentingan bisnis itu. Ini mungkin terjadi ketika negara itu melepaskan ini semua. Kalau negara mengambil alih, saya kira tidak akan berkembang situasi seperti ini. Akibatnya kemudian biaya rumah sakit, obat itu menjadi semakin mahal sekarang ini. Jadi orang sakit bisa sakit dua kali, sakitnya itu sendiri, yang kedua sakit ketika dia harus membayar gitu, begitu mahalnya. Nah, bagaimana itu bisa diatasi? Yang pertama adalah jikalau kita hidup sehat, masyarakat sehat, maka jumlah orang yang sakit akan bisa ditekan. Sekarang ini jumlah orang sakit itu kurang lebih sekitar 15%. Dalam situasi kayak gini aja sebenarnya cuma 15%. Apalagi kalau dalam situasi yang sehat sebagaimana yang tadi dijelaskan. Saya kira mungkin bisa ditekan di bawah 10 atau 5%. Akibatnya kemudian biaya untuk kesehatan menjadi lebih rendah. Ketika rendah itu dengan mudah ditanggung. Bukan gitu. Artinya bukan mustahil ya negara itu memberikan pelayanan gratis. Iya. Ya. Nah, ini kan soal bagaimana mengalokasikan anggaran saja. Terima kasih Ustaz Ismail. Sama-sama. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kalau kita lihat beberapa pandangan-pandangan terkait dengan menyebarnya virus corona ini. Intinya adalah bahwa setiap kali kita melakukan pelanggaran terhadap hukum syara, yaitu akan menimbulkan kemudorotan bagi kita, termasuk dalam masalah makanan, ya, pola makan, pola hidup dan sebagainya. Karena itulah sudah seharusnya kita menjadikan Islam menjadi pedoman hidup kita ya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.